Halo, selamat pagi Oma dan Opa, teman-teman lansia semuanya. Senang sekali kita berjumpa dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati 100. Sapaan Lansia ini dari lansia untuk lansia. Dalam acara ini kita akan bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan penjelasannya. Temanya adalah kekuatan dalam kelemahan yang akan disampaikan oleh Saudari Frida Trijayanti, calon pendeta GKI Kebonjati yang memasuki tahap perkenalan. Oma dan Opa, teman-teman lansia, kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan. Tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan betapa hebat kuasa Kristus akan dinyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita manusia sebagai makhluk yang lemah. Bagaimanapun posisinya di masyarakat, tidak ada orang yang kebal terhadap virus COVID-19. Oleh sebab itu, seberapapun tinggi posisi kita, sadarilah bahwa kita sesungguhnya lemah. Tetapi jika kita menyadari ketidakberdayaan kita, maka Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Jangan bersusah hati ketika mengalami berbagai macam pergumulan. Justru di titik itulah kita harus bersukacita di dalamnya. Karena kita akan mengalami kuasa Kristus yang akan menjadikan kita kuat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk kesehatan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai para lansia. Kami tahu bahwa segala kelemahan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami dan sampai saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baiklah Oma dan Opa, kita akan menyanyikan lagu pujian hari ini yang dibawakan oleh Ibu Mary Manihutu, kemudian Ibu Emi Girsang, dan Ibu Mary Rosadi. Lagu pujian ini adalah dari KJ 457, bait 1 dan 5, Ya Tuhan tiap jam. Mari kita bernyanyi. Engkau
Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang bertemakan kekuatan dalam kelemahan, diambil dari 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 10, disampaikan oleh Saudari Frida Tri Jayanti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu hati, menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami akan bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong bantu kami dalam merenungkan firman-Mu, biarlah kami bisa memikirkannya dan menanamnya di dalam hati kami, dan pada akhirnya bisa memaknai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami juga ya Tuhan Yesus, biarlah kami bisa mengingat dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Dan bantu kami pada saat ini supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Frida Tri Jayanti, Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Frida. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik dan tentunya secara langsung. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat menyimpannya di dalam hati kita dan merenungkannya selalu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia menjalankan misi untuk memberitakan kabar baik. Tugas ini tidak hanya dijalankan oleh Paulus, tetapi murid Yesus yang lainnya juga. Dan tentunya tugas ini juga sebagai tugas kita yang adalah sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama mau melihat mundur ke belakang, mundur kepada masa murid-murid Tuhan Yesus kala itu. Murid-murid Yesus merupakan murid yang sangat taat dalam menjalankan misi Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus kala itu. Sehingga mereka banyak melihat dan merasakan mujizat dan penglihatan yang terjadi di sekitar mereka. Salah satunya yang merasakan tentunya Paulus, yang juga murid Tuhan Yesus. Rasul Paulus merupakan salah satu murid yang sangat gigih dalam menjalankan misi Allah pada saat itu. Paulus menjalankan misinya di berbagai tempat. Sehingga kita bisa mengatakan saat ini dia adalah orang yang besar yang memiliki banyak pengikut kala itu. Salah satunya adalah jemaat di Korintus.
Korintus merupakan wilayah yang sangat besar dan juga kaya pada saat itu. Mereka kaya karena perdagangan pada saat itu. Akan tetapi, banyak hal yang tidak baik dan menyimpang terjadi di sana. Akan tetapi, karena para rasul sangat gigih akan pelayanan dan penginjilan mereka, maka banyak orang pada saat itu yang dari Korintus yang mau mendengar akan kebenaran dari Tuhan. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kala itu. Meskipun Paulus memberitakan kebenaran, bukan berarti dia diterima dengan mudah. Paulus juga menerima penolakan. Karena berita kebenaran atau pengajaran yang pada saat itu dia sampaikan berbeda dengan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh jemaat atau orang-orang Korintus pada saat itu. Sehingga pengajaran yang dibawa oleh Paulus sulit diterima. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus juga merasakan kesulitan kala itu. Memang mengikut Tuhan bukanlah perkara mudah. Bahkan kita sudah menjadi pengikut yang taat sekalipun. Kita akan tetap menemukan beberapa tantangan atau hambatan di dalam hidup kita. Kita mau melihat juga, bahkan Tuhan Yesus mengatakannya sendiri di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Hal ini tentunya juga berlaku bagi Paulus dan juga kita sebagai pengikut Yesus. Rasul Paulus pada saat itu juga mengalami banyak penolakan, kesakitan, bahkan tantangan yang asalnya dari iblis di dalam hidupnya. Hingga pada akhirnya pada ayatnya yang ke-8 dituliskan bahwa dia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan agar dihindarkan dari iblis. Tetapi yang cukup menarik, yang sangat menarik, kita mau melihat adalah jawaban Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus telah mengalami banyak hal yang sangat sulit di dalam hidupnya. Sakit yang Paulus rasakan pada saat itu tidak hanya secara fisik, namun secara psikis juga ia rasakan. Jawaban yang diberikan Tuhan kepadanya pada akhirnya menguatkan Paulus pada saat itu. Paulus memahami bahwa di tengah hambatan, kesakitan yang mengarah kepada kelemahan justru membawa dia dekat, lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan membiarkan Paulus merasakan rasa sakit yang dia alami, agar Paulus tetap menjadi orang yang rendah hati. Dan jauh daripada rasa sakit itu, pada akhirnya Paulus akan mendapatkan atau memetik buah di akhir hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini mungkin juga pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, permasalahan yang kita alami mungkin berbeda dengan yang dialami Paulus pada masa itu. Tentu saja itu semua karena kita melewati masa yang berbeda. Tapi di sini kita mau mengingat bahwa permasalahan yang kita alami juga berbeda dengan orang lain yang mereka rasakan. Kita tidak bisa mengatakan apa yang kita lalui lebih berat dibandingkan orang lain. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan sudah panjang.
dan tentunya sudah kita lalui saat ini. Terlebih lagi Bapak, Ibu, atau Opa dan Oma yang berada di rumah saat ini. Tentunya banyak hal yang lebih banyak dilewati dibandingkan dengan kehidupan saya. Ketika mengalami tantangan, kesulitan, atau bahkan kesakitan, tentunya kita akan berdoa kepada Tuhan agar dilepaskan beban itu di dalam hidup kita. Namun, Tuhan memiliki jawabannya sendiri. Ya, bisa saja atau bisa jadi jawaban tersebut membuat kita merasa kecewa. Akan tetapi di balik itu semua justru Tuhan mau semakin kita dekat dengan Dia. Tuhan mau kita mengandalkan Dia di segala situasi. Kehidupan Oma dan Opa yang saat ini yang sudah sangat panjang dan tentunya penuh lika-liku. Banyak hal yang juga sudah terjadi. Tidak hanya sukacita, namun pastinya juga ada rasa duka cita. Kelemahan bukan hanya kita rasakan ketika kita tidak bisa melakukan suatu hal yang besar dengan baik. Kelemahan juga hadir di tengah-tengah kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Seperti merasakan kesepian, merasakan tidak lagi berdaya, karena tidak seaktif atau tidak produktif seperti masa kita saat muda. Dan pada akhirnya kita merasa lemah. Di titik ini kita lagi-lagi mau mengingat kita mau mengandalkan Tuhan. Oma dan Opa bisa bertahan hingga saat ini. Bahkan terkadang di saat Oma dan Opa mengatakan tidak mampu lagi, kita mau meyakini bahwa kita bisa menghadapinya dengan baik. Bahkan meskipun dengan tertatih, karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan kita yang lebih besar dibanding kelemahan kita yang dialami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap mau belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita mengalahkan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Selamat belajar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita juga akan menyaksikan kolase foto lansia yang kita tonton, yang kita ambil dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh lansia. Mari kita menyaksikannya.
Kita sudah melihat foto-foto, kolase foto lansia. Mari, saatnya kita di penghujung acara, yaitu kita akan menyanyikan lagi, yaitu pujian dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufanlah ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufanlah ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Sebelum menutup acara ini, kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma, Opa yang berulang tahun minggu ini, yaitu tanggal 22 Mei Ibu Emi Girsang, tanggal 25 Mei Ibu Yong Gyoklan dan Dr. Susiana Suhendra, 29 Mei Ibu Lili, 31 Mei Ibu Widati dan Ibu Yeni Sutandio, 1 Juni Ibu Herlena. Selamat kepada yang berulang tahun, sehat selalu, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Opa Oma, acara kita sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan supaya di dalam kelemahan kami boleh menjadi kuat karena kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menghiburkan kami, membuat kami bersukacita kecuali kebenaran firman-Mu sendiri. Karena firman-Mu sendiri yang telah mengatakan kepada kami bahwa tak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami kesehatan, sukacita di dalam Tuhan, sampai kami boleh bertemu Kemis yang akan datang dalam keadaan sukacita karena kasih dan rahmat-Mu. Inilah seru dan doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma dan Opa, demikian acara Sapaan Lansia hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Oma dan Opa semuanya. Tetap semangat, gembira menjalani hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa Oma dan Opa.